wabarakatuh. Oke. Salam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonal Fitra. Saya guru dari SMA Negeri 2 Salang, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sebelu. Di sini saya mohon izin Pak Kep, menyita waktu Pak Kep sebentar untuk berdiskusi lah, wawancara singkat mengenai pengalaman-pengalaman Pak Kep selama ini menjabat di Pak Kep dalam menangani masalah, atau bahasa kerennya best practice-nya Pak Kep. Di sini Pak Kep, saya mau berdiskusi sama Pak Kep atau bercerita tentang pengambilan keputusan yang bijak. Nah, kalau di guru penggerak ada kami pelajari Pak Kep 4 prinsip, 3 dasar, sama 9 langkah pengambilan keputusan. Saya rasa Pak Kep itu udah pahaman Pak Kep, ya kan? Kemudian di sini Pak Kep yang akan kita bahas secara umum ada 2, ada dilema moral sama dilema etika. Lupa saya. Dilema etika sama dilema moral. Jadi Pak Kep, di sini saya akan bercerita atau bertanya selama Pak Kep tentang dilema etika sama rujukan moral, di mana dilema etika itu adalah pakai pengambilan keputusan di mana ada 2 hal atau 2 pilihan yang sama-sama benar. Bagaimana cara pakai nanti mengatasinya atau memilihnya. Dan kemudian ada rujukan moral pakai. Rujukan moral di sini pakai harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Di mana dalam rujukan moral ini ada hal-hal non teknis yang bisa mempengaruhi pakai dalam pengambilan keputusan. Jadi pakai kira-kira itulah gambaran wawancara kita nanti sepanjang mungkin 5 atau 10 menit ke depan. Atau mungkin bisa lebih panjang lagi pakai. Karena banyak cerita pakai yang bisa dibagi ke saya kan. Jadi pakai yang pertama itu, mohon izin pakai kan, saya buka contekan pertanyaan. Jadi kayak tadi pakai, kan ada namanya dilema etika, artinya ada situasi di mana saling bertentangan antara 2 hal, tapi keduanya benar. Sebagai contoh mungkin kayak persiapan kita pawai 17 Agustus pakai, mungkin ada satu guru A menyarankan untuk kita memakai seragam persatuan sekolah. Di satu sisi lagi ada guru kita menyarankan untuk pakai baju Polri. Nah, di sini pakai, habis itu ada satu lagi tadi rujukan moral. Ada satu hal yang benar, ada satu hal yang salah. Misalkan seperti contoh, mohon maaf ketika mungkin nggak ada di kita ini, mungkin ada famili kita yang masuk menjadi guru bakti. Secara moral tidak mungkin kita tinggalkan famili kita, tidak enak kita di kampung. Satu sisi lagi, dilarang sekarang menerima tenaga bakti. Nah, nanti pakai kira-kira berdasarkan pengalaman pakai selama ini, bagaimana cara pakai mengatasinya itu? Yang pertama tadi, misalkan ada 2 hal yang benar dan pakai harus pilih salah satu. Kira-kira kayak mana selama ini pakai laksanakan? Baik, terima kasih Pak atas wawancaranya. Ini saya jawab sedikit Pak. Terima kasih Pak. Sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki dan saya alami. Yang pertama tadi Pengambil keputusan yang benar-benar. pada suatu pendapat sama-sama benar. Jadi ini memang sering terjadi di ruang analisis, tujuannya sama, akan tetapi kadang-kadang nanti terjadi perbedaan pendapat saja. Ya, oke. Pada prinsipnya ini tujuannya sama. Jadi ini yang pernah saya alami. Kemudian dan pernah kami ambil solusi masing-masing. Yang pertama, di sekolah kita ini, kita seandainya ada yang maka kita ada strukturnya. Ada strukturnya Pak. Ada strukturnya, ada kepala sekolah, ada kita seandainya bidang pembagian tugas dan pembagian pendidikan, maka kita undang bagian kurikulumnya. Kemudian kita lakukan kita memiliki. Oh iya.
Jadi dari ketiga ini nanti akan kita ambil sebuah kesimpulan dari hal seperti yang Bapak katakan. Oh, berarti kalau mungkin ada pengambilan keputusan benar dan benar, dua benar ini, Iya. ya pasti balik ke struktur Pak ya kan? Iya. Kira-kira di jalur mana nih? Iya. Kalau di bagian pendidikan ya pakai wakapur, Iya. di bagian mungkin hubungan kita dengan masyarakat pakai wakahumas. Iya, otomatis. Berarti semua balik ke struktur dan didiskusikan. Iya, diskusikan. Karena kalau misalnya kita masuk dalam diskusi, nanti efeknya di sekolah. Ya, oke. Jadi kalau sudah sekolah itu sama-sama, berarti berarti hanya saja di sekolah. Sama-sama menyambung. Kemudian sedikit kepada yang bersangkutan teori yang berbeda. Teori berbeda kan? Berarti selain kita kembalikan ke struktur juga, kita kembalikan juga ke komunikasikan ke personalnya. Iya. Mungkin sama-sama tujuannya bagus, tapi caranya aja berbeda, prosesnya berbeda. Iya. Nah, nanti kita rembukan lah sama-sama kan? Sama-sama ya. Itu yang pernah kita Ya, benar Bapak jalankan. yang pernah kita artinya semua kita ini tujuannya sama. Jangan sama itu kan. Kemudian untuk yang kedua tadi Pak, pendidikan moral tadi. Jadi mungkin tadi sebagai contoh aja Pak Iya. ya, mungkin ada kasus-kasus yang lebih sederhana. Iya. Gitu kan. Itu sudah. Itu juga sering kita alami kalau kepala sekolah. Memang secara sosial kita terjadi kesenjangan sosial antara baik keluarga maupun masyarakat. Ya. Yang anaknya mau dijadikan guru ataupun yang anaknya setelah lulus kuliah supaya anaknya tidak apa namanya, tidak membuat yang intelektual, mereka menitipkan di sekolah dan di sekolah. Ini sering sekali terjadi, akan tetapi kita tidak juga mengambil kesimpulan sepihak. Ya. Kita juga pertama mendiskusikan yang struktur tadi, berbagai sekolah tadi. Ya. Kemudian mengusulkan dengan komite, kemudian nanti kita yang pertama melihat kebutuhan dari kebutuhan guru yang diperlukan sekolah. Kemudian kita menuju kepada peraturan itu yang melarang penerimaan jilbab umumnya jika seandainya sudah ada guru yang PNS ataupun ASN yang sudah di atas sebelumnya, apalagi sekolah termasuk keluar, tapi nontonnya cuma prosesnya 5 sampai 6 nomor. Jadi ketika kita lihat dan kita pelajari tadi, jadi rata-rata dibutuhkan satu orang guru. Iya, teman pelajaran ya. Memang kesenjangan sosial itu tetap ada. Jadi berdasarkan itu berhasil musyawarah guru, komite, kemudian konsul dengan pengawas sekolah, kemudian akhirnya sudah dengan dinas, kemudian merujuk kepada tapi baru kita menunjukkan jika saya yang dibutuhkan kita terima ya. Tapi kalau tidak dibutuhkan bukan berarti terima, tapi kita melihat nanti dari jumlah rondelnya ini Ya. karena seorang PNS itu bisa mengajar per minggu 24 jam sehari. Betul. Sedangkan wanita COVID itu paling kurang 12 jam seorang bakti musim. Ya. Nah, sedangkan PNS itu saat ini 18 sampai 24. Ya. Nah, jadi itu dasar kita itu untuk menerima bakti musim. Jadi itu sudah pasti memang hubungan sosial kita dengan baik keluarga maupun orang tua yang mau membaktikan anaknya di sini sudah pasti ada. Namun kita tidak lepas
dan kita tidak ingin melanggar undang-undang atau peraturan yang sudah dibuat. Berarti Kemudian jika sebenarnya kita nanti di luar daripada kita ataupun menangkapkan tersebut, kita takutkan nanti muncul hal baru seperti pembayaran berupa sumbernya dari dana bos. Sementara secara undang-undang pidana maupun peraturan dan baku juga jika seandainya sudah ada baku ini, maka itu dilarang keras. Sudah ada PNS-nya, maka dilarang keras untuk menghonor di waktu ini, kecuali kegiatan kegiatannya di luar dan sekolah. Oh, berarti paket untuk contoh kasus bujukan moral seperti ini tetap balik lagi tadi ke struktur dulu semua. Iya. Terus ke rembuk bersama, Rembuk bersama. rembuk bersama. Habis itu mengenai kayak kesenjangan sosial di luar, itu resiko seorang pimpinan, Pak, Iya. ya. Iya. Kemudian pakai ini, selama pakai menjalani tugas siswa kita, terutama ada kasus-kasus besar, ya, yang memiliki kepentingan di dalam. Terus kira-kira kayak mana langkah-langkah kita dalam menangani kasus-kasus tersebut? Misalkan ada kebijakan dari dinas, Iya. namun memberatkan guru kita, Pak Kep. Iya. Nah itu kayak mana kira-kira langkah Pak Kep dalam menyikapi dan menyanggupi tugas dari dinas, tapi memberikan pemahaman sama kawan-kawan kita, untuk Bapak Ibu dan Guru, mengenai bagaimana menjalankan perintah dan tugas itu, Pak Kep. Iya. Mungkin kayak selama ini kita lihat absen online, Pak Kep. Iya. Yang mana cara Pak Kep untuk memberikan pemahaman pada Bapak Ibu rekan Dewan Guru kita? Ini yang pertama perlu kita sosialisasikan dulu. Sosialisasi, Pak, ya. Dalam bidang amal. Kemudian kita komunikasi dengan admin dinasnya. Kemudian setelah kita komunikasi kemarin, yang seperti absensi ini, kemudian kita datangkan langsung adminnya untuk memperkuat apa yang sudah kita berikan sebelumnya. Alhamdulillah dengan sosialisasi tersebut, artinya hal-hal yang sebetulnya dianggap susah berat oleh kita telah disosialisasikan oleh yang mereka sudah memahami. Tapi sebelumnya sebelum mereka memahami itu merasa berat. Iya. Padahal itu memang kalau kita dari data memang sudah kita satu hari itu 6 jam 6 sampai 7 jam kita juga satu hari seorang PSSM sebagai guru. Jadi kalau kita hitung berarti 6 sampai 7 jam kita ambil selama 6 hari. Jadi kalau dari 7:30 kita masuk berarti kurang 2 kita sudah pulang. Nah, jadi selama ini dilakukan tidak bisa tercapai. Iya. Nah, kita disosialisasikan kemudian kita alhamdulillah pada beberapa hari ini belum ada perubahan. Ya, alhamdulillah, Pak, ya. Berarti program kita tuh berjalan dengan lancar, ya, walaupun awalnya berat. Iya. Tapi tidak ada keluar guru, ya. Tapi dari intinya awal tadi pertama sosialisasi, Pak, Iya, ya, sosialisasi. tentang kebijakan-kebijakan yang mungkin memberatkan guru. Iya. Kemudian Pak Kep, tadi kan ada kita istilahnya dibujukan moral sama dilema etika, Pak Kep. Sekarang kita masuk dulu ke dilema etika, Pak Kep. Tadi ada dua pilihan, sama-sama benar, sama-sama memiliki kepentingan di situ, Pak Kep. Nah, kalau tadi langkah-langkahnya pakai kan yang saya baca dari pertanyaan saya pertama kedua, pakai semua kembalikan dulu ke struktur. Bahkan struktur, di mana titik masalahnya, kita alihkan ke wakilnya. Kemudian setelah Bapak berbicara struktur Bapak di sini, baru dibawa ke rembuk bersama sekolah. Itu prosedurnya Bapak bisa laksanakan, gitu kan? Cuman di sini pakai dalam pengambilan keputusan ini, walaupun
kita renungkan bersama. Tentu yes or no-nya di tangan paket. Iya. Ya tidaknya putusan itu di tangan paket. Jadi kira-kira paket selama ini apa hal-hal yang efektif dalam menyimpulkan hasil rembuk kita yang paket ambil. Misalkan kita setiap diskusi dipakai berapa nih, besar dari guru-guru semua kita harus menggunakan absen online misalnya. Kan kembali ke paket lagi. Kalau kata paket, saya tidak sanggup untuk melaksanakan ini, kita nggak sanggup, kan bagi paket. Kira-kira apa saja yang paket menjadi pertimbangan paket untuk mengambil satu keputusan itu? Jadi yang apa namanya mengambil keputusan dasarnya seperti tadi, yang pertama musyawarah dulu, musyawarah dari keseluruhan keputusan. Jadi yang kami alami biasanya kalau sudah musyawarah nggak pakai gadgetnya seperti keputusannya. Jadi ini kalau punya memfasilitasi saja. Insya Allah nanti ide-ide dari komisi kita luar biasa ya. Dan setelah nanti ide-ide dari kita, maka sudah sering memahami, sehingga keputusan ataupun nanti yang terbanyak mereka sudah terima. Oh, berarti hal efektif dalam pengambilan keputusan itu semua rembuk bersama. Ya, semua kalau sudah dapat satu ide, insya Allah semua diterima sama guru-guru ya. Kan? Tinggal paket, ini saya manajeri lagi, saya fasilitasi saja ide-ide dari guru-guru saya, ya. Kemudian ya, memang ada biasa kalau itu dimana saja ada. Ya, kepuasan daripada rekan kita. Saja mengusulkan itu biasa di mana-mana pun. Itu secara dinamika. Iya, dinamika. Ya. Itu kan tidak masalah karena kalau kita berbicara juga masalah kita pasti adanya produk. Ini menarik pakai. Kalau tidak ada produk, kita tidak ada ini. Iya betul pakai. Ini Tidak ada perspektifnya. betul. Ya. Ini sangat menarik dipakai mengenai pro dan kontra ini pakai. Kalau yang pro, bisa Allah gampang. Nah, sekarang memberikan pemahaman mengenai kontra ini pakai. Iya. Nah itu bagaimana cara? Yang pro kontra itu berarti tidak hanya Ya. tapi hanya perbedaan versi, artinya perbedaan pendapat saja. Misalnya perbedaan tadi, ya ini pada satu juga ini senang memakai baju hitam putih, misalnya menjadi si B pengadilan dulu ya, dan tapi maksudnya ketika kita ambil voting suara, ya Harus terima dia harus terima. Berarti intinya kalau ada kontra, kita Ya, kembali ke forum. Komunikasi. Komunikasi yang penting karena kemudian nanti kalau nanti susah apa dipaham kita lakukan pendekatan dan persuasi. Berarti ada yang masih yang kontra, Iya. ada yang mungkin masih memendam, Iya. yang secara persuasif, Iya. komunikasi kita juga. Karena itu paling penting komunikasi tidak. Berarti paket selama ini hal-hal yang menantang dalam diri kita itu semua diselesaikan dengan komunikasi. Iya. Berarti tidak ada trik-trik khusus itu. Tidak ada. Kalau kita ambil keputusan itu ada kita kita. Oh iya, iya. Berarti memang Baik perusahaan sekolah maupun kita sendiri. ya, ya. Berarti kalau ada pun yang kontra, yang pro, Iya. semua kembalikan ke forum. Jangan pernah ambil keputusan dari baik secara kita sendiri, pakai ya. Iya. Karena yang namanya pamit kita sendiri kita pakai tadi itu bisa ada yang nggak senang, Iya. ada yang nggak terima, ataupun dia nggak sejalan. Tapi kalau yang bersama, insya Allah bisa dipakai kan. Iya, insya Allah. Berarti triknya salah satunya tadi itu kebersamaan. Kebersamaan. Dulu saya pernah di situ Pak. Dulu saya baru orang tua saya. Kita seorang pemimpin di bawah mulai. Jadi
kalau seandainya bila itu tidak angkat bumbu-bumbunya tidak enak. Iya kan? Ya, Bapak sebagai Kan masak juga. masa dulu kurang satu bumbu saja nggak enak. Kalau kurang satu bumbu kan ya. Tidak dimulai ide yang lain. Betul, Ya, betul. misalnya kurang cabenya, Heeh. kurang rasa, banyak yang ngomel. Iya. Kurang pedasnya akhirnya. Kita semuanya itu digabung, baru rasa indah. Kalau ada wartawan di pos waktu semua, Ya. kaku juga kita pakai. Ya, tekan dulu kita gotong royong dia Pak. Aduh, enggak setuju semua ini kepada yang tolak gitu kan. Ya, Kemudian oke. Dalam penyelesaian kasus bisa dari etika, bukan moral, kakak dewan guru, terutama akhirnya sama anak-anak. Apakah pakai punya jadwal terstruktur? Misalkan per sebulan sekali kita memanggil guru-guru atau sebulan sekali mengadakan diskusi secara global di ruang guru. Apakah ada jadwal itu? kalau jadwal sudah setiap hari kita sering mempunyai jadwal kita ikuti saja. Kemudian jika seandainya ada situasi yang tidak ada tujuan kita bisa disebutkan oleh dengan wanita itu tidak tidak dicampur lagi. Oh, berarti pakai dalam penanganan kasus diri kita tidak memoral ini, baik guru ataupun siswa untuk jadwal tersebut, Iya. tapi hampir tiap hari pakainya komunikasi ke kantor. Iya. Nah, ini istilahnya faktor struktur itu seolah-olah kayak Iya. menekan Iya, guru. ya seolah-olah nanti ada kasus guru yang berat sekali. Oh, padahal kan nggak ada. Nggak ada. Saya pun pribadi sebagai guru pakai kode dipanggil ke ruangan Iya. kepala sekolah. Apa dosa saya lagi? Tapi kalau dengan cara itu cara pakai selama ini menggali informasi, menggali permasalahan di kantor tanpa perlu memanggil satu persatu, tapi dengan ikut gabung sama bapak ibu dewan guru. Mudah saja baik itu maupun guru. Nah, Jadi sambil mencoba perubahannya. curhat secara langsung Iya, ya. Jadi apa keluhan dari ibu dan guru kita, di situ pakai menerima Iya, aspirasinya. kita nanti tidak bisa kita teruskan di situ. Baru kita angkat ke dalam program. Ya, Programnya sesuatu yang ya, berarti kalau ibu tadi pakai mengunjungi guru kita, kalau ada masalah bisa tugas masalah itu juga cari itu juga. Iya. Tapi kalau terlalu berat, forum lagi Iya. pakai komunikasi. Nah, ini pakai seandainya nih pakai ada kasus, pakai pun lebih suka menyelesaikan kasus itu, misalkan ada guru yang tidak disiplin atau ada guru yang malas masuk kelas, mohon maaf akhirnya pas saya bilang itu suatu ada enggak, pakai pun lebih senang kira-kira ke kunjungan ke ruang guru. Iya. Apakah pakai lebih senang bercerita di situ langsung atau pakai bawa ke satu tempat yang tidak mengganggu orang lain, kayak misal di teras kantor atau di ruang paket gitu. Kira-kira pakai lebih senang mana? Saya biasanya sambil mendatangi saja dulu tersebut di waktu-waktu tertentu yang Berarti menyampaikan tenangnya apa ini memang saya di sini alhamdulillah banyak memang sebelumnya ada juga yang cukup kita itu memang itulah tadi dinamika selalu ada tapi alhamdulillah berarti mungkin saya potong sedikit ya. Berarti pakai lebih suka mencari tempat yang tidak terlalu formal, Iya. tanpa ada orang lain untuk berdiskusi dengan misalnya guru bermasalah. Iya. Jadi istilahnya beliau target tadi itu tidak tertekan secara sosial, habis itu lebih relax maksudnya. Enggak lebih dari itu. Ini yang baru bisa dipakai.
Karena selama ini saya pun sering bermasalah dengan sebagai kantor. Makanya ketika tawas panel pun, ya apa ini? Kemudian ini nanti kita juga konsultasi dulu dengan pengajarannya, pengajaran mungkin ada berita yang sampaikan oleh guru yang bersangkutan, ini paket yang paling penting. Paket kan pas lagi. Ada nggak seseorang beberapa orang yang standby membantu paket dalam menangani masalah-masalah di dunia etika atau di dunia moral? Saya mohon maaf Pak ya, para pencari paket lah membantu paket. Ada nggak kira-kira paket? Kalau yang ini kita perhatikan semuanya. Karena begini, kenapa saya katakan itu? Saya mengatakan di waktu pertama. Kita seandainya jadi main di dalam kelas, maka selesaikan di dalam kelas. Tidak usah dibawa ke kantor. Ataupun tidak usah dibawa ke luar kelas. Kemudian kita permasalahan di luar kelas, maka selesaikan sebatas itu saja. Kalau seandainya sudah sama saya berbentuk kasus, maka kerjasama oleh personal ini kan lebih Kalau itu kalau di siswa atau di guru, jadi kalau seandainya dia berhenti ke samping, maksudnya tidak bisa berlangsung, itu nanti kita musyawarahkan dan kita panggil komitinya. ya Kemudian kalau ada guru kita berorganisasi bisa ada, tapi masalah ada mana? Walaupun ada, sebenarnya kita bekerja sama dengan kemudian Berarti istilahnya orang percaya tidak ada, semua percaya lah, ya kan? Semua percaya, alhamdulillah. karena kita yakin sebenarnya mereka itu sudah memahami maksudnya karakteristik siswa itu sendiri, karakteristik lingkungannya. Berarti paket istilahnya tidak ada orang yang percaya, cuman semua paket percaya, tapi tetap kontrolnya ada di komunikasi yang mesti kalau ada permasalahan besar, yang paling pengawas, ya kan? Pengawas ataupun komite pembinaan. Baik, paket. Saya rasa kan materi apa pembahasan kita tentang wacana ini sudah selesai. Tapi saya tangkap di sini paket pengalaman paket itu sangat luar biasa dalam menangani ada di moral pada guru-guru, para anak. Yang saya dapat simpulkan paket kunci dari paket selama ini tetap di komunikasi paket ya. Tetap komunikasi dan Bersama luar biasa. karena nanti kita juga maksudnya yang mau yang tetap mengikuti musyawarah itu. Jadi paket terima kasih sebelumnya. Ini banyak kali yang saya dapat pelajari gitu kan. Semoga ini berkah paket paket dan sebelumnya juga paket terima kasih sudah tidak menghubungi kerja paket. Satu lagi paket saya mau izin nih, nanti video percakapan kita ini saya upload ke BNN dan di YouTube. Sebanyak paket maksudnya Semoga sukses. amin paket. Mau izin paket kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket. Salam. Sebelumnya mohon izin paket mengganggu waktu kerja paket di sekolah. Perkenalkan, nama saya Sonawan Pitra, asal dari SMA Negeri Masalah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sulu paket. Jadi paket ada pun tujuan saya datang ke sekolah ini paket untuk bersilaturahmi dengan paket, untuk diskusi tentang paket, bincang-bincang. Saya ingin belajar dari paket mengenai pengambilan keputusan yang bijak. Di sini saya sendiri ada tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai senior dan mengambil ilmunya. Di sini paket ada pembahasan kita itu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan
dilema etika dan bujukan. Sekiranya saya gambarkan paket untuk dilema etika ini, kita paket akan mengambil keputusan di mana ada dua pilihan yang sama-sama benar atau dua kasus yang sama-sama benar. Kemudian yang bujukan moral di paket, ada kita menghadapi kasus di mana ada satu sisi yang benar, ada satu sisi lagi yang salah. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman Pak Hakim atau bahasa kerennya best practice Pak Hakim selama ini, saya mau belajar paket belajar tentang bagaimana cara pakai mengambil keputusan seperti ini. Nah, semoga wawancara saya ini pakai banyak yang bisa saya berikan. Insyaallah ya. Insyaallah pakai kan. Jadi begini pakai, mau izin saya pakai sambil Iya. buka contekan. Terus Mungkin selama ini pakai sudah banyak menghadapi kasus yang mungkin ada yang berat, ada yang ringan pakai kan. Otomatis paket itu punya cara-cara untuk mengidentifikasi. ya. Nah, di sini paket kalau saya sebut tadi ada etika di mana ada dua kasus atau dua permasalahan yang memiliki sisi benar kedua. Ya. Dan ada dilema etika di mana ada satu sisi benar dan satu sisi salah. Jadi paket ini selama ini paket bagaimana paket identifikasi bahwa itu adalah sebuah kasus. Ya. Ya. Terima kasih. Saya akan menjawab masalah pertanyaannya mengenai etika tadi ya. Mungkin saya dari awal, saya mau awal dari mulai etika ya. Jadi masalah etika ini kalau kita kalau guru patokannya kan ada kode etik guru ya. Yang artinya ada hal-hal yang kita jaga, baik itu sesama kawan sejawat maupun pada saat guru berbicara dengan bersikap pada di depan siswa. Ya. Jadi misalnya kita ambil saat berbahasa atau menggunakan kata-kata itu jelas kalau sesama kawan sejawat berbeda dengan pada saat kita berbicara di depan siswa. Masih juga bersikap, masih juga misalnya seperti merokok. Memang merokok itu hak asasi manusia. Cuman ada kalanya kita harus menjaga. Misalnya kalau ada sama kawan sejawat kita saat kita merokok mungkin bisa kita memposisikan kita di tempat yang agak sedikit terbuka, kemudian jauh dari tempat yang lain. Kalau di depan siswa, otomatis kita tidak boleh merokok karena itu akan membawa efek negatif kepada psikologi siswa. Masalah dari masalah mengambil keputusan masalah masalah ada cara ya, ada yang benar, ada yang dua-duanya benar gitu kan. Nah, itu kan kembali kepada sebenarnya begini. Saya sebagai kepala sekolah itu otomatis kan ada prinsip lain tempat lain aturan ya. Yang artinya kita menyesuaikan dengan tempat kita bertugas, kemudian kita melihat lingkungannya. Itu kita berusaha bagaimana cara kedua-dua belah pihak ini kita tidak rugikan. Karena masing-masing kedua ini kan punya kepentingan masing-masing. Si A punya kepentingan, si B juga punya kepentingan, jadi tidak boleh kita rugikan. Nah, misalnya seperti dari masalah jam mengajar, ada satu si A, dia sertifikasi, otomatis dia mau jamnya penuh. Sementara dengan mapel yang sama ada satu lagi misalnya kontra, itu kan maksudnya kalau semakin sedikit jamnya, kan semakin sedikit gajinya. Itu juga kita timbang, yang artinya yang sertifikasi bagaimana cara supaya dia tetap mendapatkan sertifikasinya, yang kontra pun juga kita pertimbangkan sampai jamnya kosong. Nah, itu jadi dua-duanya harus kita timbang. Jadi kita ajak musyawarah, kita sejenis rapat-rapat kecil. Nah, itu atau rapat rutin setiap bulan, misalnya kita sisip di situ. Jadi kita bicarakan itu. Dan nanti kita tarik ulur, yang si A maunya bagaimana, yang si B bagaimana yang dia mau. Kalau seandainya nanti bisa mereka saling berbagi jam, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak didapatkan titik temu yang misalnya kita kembali kepada aturan yang benar. Aturan berarti bagaimana yang berlaku? Otomatis jam itu kan kita utamakan kepada sertifikasi dulu.
baru nanti yang PNS, baru P3K, baru yang kontrak, baru yang kalau ada bakti. Jadi itu aturan benar. Cuman aturan benar ini kan kadang-kadang perlu kita sesuaikan dengan kondisi setempat kan. Itu makanya tadi yang kita bilang win-win solutionnya, kita berarti mengajak musyawarah dulu supaya mereka bisa bertarik ulur supaya tidak ada yang merasa itu pendidikan. Seperti itu. Berarti dalam identifikasi masalah pakai intinya tadi diskusi bersama Iya. ya kan, komunikasi dengan rekan-rekan kita ya. Oke, baik kan, jawaban luar biasa sekali. Selanjutnya pakai selama ini pakai kalau pakai dihadapkan dengan dua buah masalah atau dua buah kasus saja di dalam masalah, mungkin sebagai contoh gini pakai kita kan akan menghadapi itu juga satu terus nih. Ya. Ada satu orang dulu menginginkan ketika kita berbaris di upacara itu menggunakan baju persatuan. Ya. Biar nampak keluarga besar kita SMA di satu sisi kompak. Ya. Di satu sisi lagi ada guru yang minta jangan agar kita acara resmi pakai seragam Polri kita. Ya. Kira-kira pakai kalau menghadapi kasus seperti itu yang dua-dua benar, dua-dua bagus. Ya. Bagaimana? Ya. Jadi kita masalah idealis ya, maksudnya kan ada unsur ingin menunjukkan ini kami SMA 1 setuju misalnya ya, seragam ini kompak gitu kan. Yang artinya biasanya memang kalau seandainya diberi itu kan kita kembali ke aturan karena ini sifatnya acara nasional. Jadi kalau memang diberi kebebasan, apa salahnya kita akomodasi saran dari guru tadi supaya ya ada juga baiknya nampak kompak kita. Tapi kalau seandainya kita kalau seandainya sudah diatur oleh panitia harus memakai baju PDH atau memakai baju Perpri, jadi itu harus kita ikut. Yang artinya yang sampai nanti karena rasa idealis kita, kebanggaan kita membuat kita berbeda dengan yang lain, sehingga ya berkesan nanti egois kita ya. Sementara ya barisan yang lain nanti memakai baju yang sama, kita berbeda. Itu memang satu sisi bagus, tapi itu banyak tidak bagus ya, karena justru kita menunjukkan keegoan kita. Ini acara nasional, acara bersama. Seperti itu. Oh, berarti langkah-langkah Bapak kalau menghadapi contoh kasus seperti tadi, pertama itu melihat kepada event kegiatannya, Iya, betul. terus regulasi yang berlaku, kemudian mengkomunikasikan lebih balik pakai kan? Betul. Karena semua kita kalau di sekolahnya harus komunikasi. Betul. Kita mungkin kalau diizinkan menggunakan seragam persatuan, ya kita silakan. Iya. Tapi kalau aturan mengatakan harus tetap pakai seragam Polri, ya kita ikut aturan, pakai biar tidak ada muncul sisi Egoisme ya. dalam barisan. Ya, betul. Luar biasa pakai. Berarti komunikasi juga sama regulasi pakai. Ya. Cahayanya. Baik pakai selanjutnya nih pakai saya sedikit bertanya lagi mengenai ini pakai. Mungkin selama pakai koordinasi sekian puluh tahun pakai, Ya. saya rasa udah banyak kan masalah yang dihadapi. Jadi pakai ketika pakai menghadapi suatu permasalahan, kira-kira hal apa saja pakai pertimbangkan langkah-langkah apa pakai ambil? Oh, dalam menyikapi suatu permasalahan ya. Ya. Jadi selama istilahnya ya maksudnya selama jadi kepala sekolah sudah banyak hal-hal yang kita temui dalam hal menyelesaikan sebuah permasalahan yang artinya ada kalanya keputusan kita itu membuat orang puas, ada kalanya tidak, yang artinya kita kan tidak mungkin memuaskan semua orang, yang artinya kita harus mengambil jalan tengah lebih kepada mana yang lebih kita manfaatkan juga artinya. Jadi ada permasalahan seperti itu.
mungkin yang bagi saya penting kita sabar. Memang otomatis kalau ada hak yang tidak terpuaskan itu akan merasa dirugikan, otomatis terjadi bicara di luar segala macam itu. Itulah sabar penting kita. Artinya memang udah seperti itu posisi pas sekolah. Kita kan tempat kantong sampah, Pak. Jadi kita sebuah keluhan, kalau keluhan itu nanti solusinya menguntungkan, kita puji. Pas keluhan itu nanti bisa merugikan, kita diumpat nanti sama itu memang seperti itu. Jadi ya kita sabar saja, karena memang pada saat itu kita dalam posisinya seperti itu. Beda misalnya kita setelah kita tidak lagi menjabat itu, ya berarti tidak lagi kita temui seperti itu kan. Iya, begitu. Nah, jadi memang harus sabar nanti kita dan menerima bahwa usaha kita itu memang tidak mungkin memuaskan semua orang. Seperti itu. Berarti pakai langkah-langkahnya pertama mungkin itu pakai mengidentifikasi dulu tadi ya. Kemudian pakai mungkin bisa menangani masalah tadi, habis itu secara sabar tadi, karena pakai bilang tadi pakai tidak bisa memuaskan semua orang, tapi kita harus sudah menghadapi ego pribadi. Bawahan paket atau rekan-rekan dulu paket perlu dilatih kesabaran lagi kan? Tambahannya seperti ini Pak, kalau saya melakukan kita kan ada rapat rutin kan, setiap bulan kan misalnya. Itu kalau seandainya ada permasalahan kan kita sisipkan dalam rapat itu, permasalahan itu kita bicarakan. Otomatis yang artinya mau mainnya dia diuntungkan atau dirugikan, semua hal yang mendengar permasalahannya, termasuk alasan dari kita. Kalau seandainya permasalahan itu mendesak, permasalahan yang mendesak itu memang kita tidak perlu menunggu setiap bulan. Yang artinya ada kalanya kita harus membuat rapat mendadak. Kita ajak untuk berbicara langsung, mungkin bersama dengan para pemangku seperti Wakapur, Wakasis, kita ajak bersama-sama. Kita dengar keluhannya, kita ambil dari tengah. Bagaimana caranya? Ini tidak harus menunggu setiap bulan, menunggu rapat rutin ya. Ada kalanya kita harus ada rapat mendadak juga untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Berarti dalam menyelesaikan permasalahan paket dengan mengadakan rapat atau kembalikan ke forum ya kan? Ya, ke forum. Karena musyawarah untuk mufakat kita pakai. Ya, betul. Ya, dia dalam arti kata di sini pakai dalam pengambilan keputusan seperti itu pakai lebih mengedepankan dulu rekan-rekan dulu. Betul. Itu baru pakai diinfokan ya. Pertanyaan saya selanjutnya pakai. Nah ini mungkin kayak saya pakai data sekian banyak, sekian panjang mengalami dunia pendidikan, terus sekian banyak orang yang ketemu dengan berbagai macam bentuk karakter. Kira-kira pakai ada nggak trik yang paling efektif dalam mendekati mungkin siswa rekan guru pakai yang agak bandel gitu. Ya. Nah itu saya ingin tahu aja. Saya ada prinsipnya begini, itu memang dalam pepatah daerah, maksudnya kita kan menyelesaikan masalah itu kan seperti menarik rambut dalam tepung ya, yang artinya rambutnya tidak putus, tepungnya jangan berserak gitu, jadi semuanya bebek saja, walaupun masalah nanti kita merasa sakit ya, itu resiko kita kan, itu yang penting jangan sampai ada yang guru tersakiti, walaupun kita sampaikan juga apa yang harus berupa teguran. Yang artinya teguran ini kan tergantung sama bahasa kita. Kalau saja kita sampaikan dengan cara yang halus, mungkin tidak begitu sakit terasa. Nah itu walaupun kita mengharapkan perubahan. Nah, jadi berusaha dengan cara yang lemah lembut, tapi kita tetap mengharapkan perubahan. Kalau tidak berubah setelah 2 kali 3 kali disampaikan, baru kita panggil langsung. Ada juga hak untuk menghina guru ataupun siswa, tapi siswa kan lebih kepada guru BK, guru ibadah. Kalau guru kan langsung kita yang menegur kalau selain memang ada hal-hal yang sudah berkali-kali kita sampaikan tidak ada perubahan seperti itu. Berarti pakai menghadapi mungkin rekan guru yang indisipliner, pertama dari komunikasi ya. Mungkin dengan komunikasi yang lembut, bisa menyentuh hati mereka. Kemudian mungkin kalau sudah 2 kali 3 kali pembinaan guru baru ambil langkah selanjutnya, tugas yang mungkin saya selanjutnya itu tadi mengenai trik bagaimana pakai menghadapi pendidikan percepatan masalah ya. Semalam kemarin
Ini tadi Pak mungkin sudah terjawab juga sebelumnya. Ya. Tapi saya ulangi lagi. Apakah paket ada jadwal tertentu Ya, ya. dalam memecahkan suatu masalah atau diskusikan masalah dengan rekan-rekan guru kita di sini atau tidak? Jadi kalau menurut jawaban paket tadi ini saya potong sih Pak ya. Udah memang ada jadwal rapat bulanan Pak ya. Ya. Ini paket dalam rapat bulanan itu bagaimana cara paket menyampaikan untuk masalah kita? Ya. Nah, itu yang perlu saya belajar paket. Ya. Jadi memang kami ada jadwal memang rapat bulanan. Nah, cuman kan saya katakan tadi saat tertentu yang mendesak kita juga ada rapat dadakan. Iya. Sifatnya mungkin khusus ya. Cuman dalam rapat bulanan itu biasanya kami kan ada memang agenda yang kita bahas. Yang pertama misalnya kalau di awal mungkin masalah pembagian tugas. Kemudian bulan depannya lagi mungkin masalah rencana supervisi misalnya ya, masalah perangkat pembelajaran. Bulan depannya lagi masalah jadwal kapan kita supervisi masuk dan berikutnya. Jadi di situ kita sisipkan masanya kita jalani dulu berarti rapat yang utama sesuai dengan agenda kita. Nanti baru kita sisipkan di agenda itu apa permasalahan yang timbul. Permasalahan timbul ini bisa kita tanyakan secara langsung, Bapak Ibu apa permasalahan timbul. Atau kalau memang sudah ada yang sudah teridentifikasi selama ini atau yang selama ini ada yang bermasalah, langsung saja kita bahas itu. Karena supaya semua terbuka. Nah, jadi untuk solusinya juga bisa kita bicara bersama-sama. Kawan-kawan ada yang bisa memberikan pandangan ya terdapat bagaimana yang bagusnya. Nah, itu. Tapi kalau seandainya sudah dibicarakan juga tidak ketemu di terangnya, ya kita kembali kepada aturan. Walaupun dalam aturan itu kan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, kembali ke aturan yang benar, ya sudah. Nah, seperti itu. Kalau saya tidak ketemu titik terang, tapi tetap saja saya mengutamakan musyawarah, kemudian pendapat kawan-kawan bagaimana solusi yang bagus, sehingga tidak ada yang terlukakan. Nah, jadi semuanya bebek saja. Oh, berarti paket memang sudah terjadwal ada rapat bulanan atau rapat dadakan tadi untuk kasus-kasus yang bersifat urgent, ya kan? Ya. Habis itu mungkin dalam rapat dadakan tadi memang sudah ada tahapan-tahapannya mungkin paket tajam. Ya betul. Di situ paket sisipkan kalau ada muncul-muncul permasalahan dalam yang bisa kita berinteraksi dalam sekolah ini paket ya. Izin lagi paket pertanyaan selanjutnya ini. Kayu ada 10. Ada. Oh, sama aja. Ini yang paling penting pakai. Selama pakai berkiprah puluhan tahun jadi kepala sekolah, dan mungkin dari beberapa sekolah pakai ya. Ya. Dalam pengambilan keputusan paket, apakah ada istilahnya yang mensupport paket 1-2 orang? Dalam bahasa kerennya orang pakai Iya. dalam kalau misalkan masalah, mohon maaf pakai misalkan pakai ada masalah satu sebelum kita bawa misalkan ke forum besar. Mungkin panggil orang kerja pakai tidak lah. Apakah ada? Ya, kawan curhat. Kawan curhat. Tuh, yang artinya begini. Saat kita masuk ke sekolah itu kan kita melihat sama rata semua. Ya. Kemudian beberapa bulan kemudian baru kita bisa rasakan ini bisa dipercaya. Gitu. Yang artinya memang tidak semua permasalahan hati kita bisa kita sampaikan untuk semua guru. Cuman harus ada memang 1-2 orang yang bisa kita percayai untuk misalnya memberikan pandangan, karena tidak semua pandangan guru itu kadang-kadang menyelamatkan. Kadang-kadang ada faktor sentimen pribadi, ada faktor kebencian dan sebagainya ya. Nah, jadi kita ambillah yang independen, maksudnya yang kita anggap lebih dewasa, lebih kemudian independen, kemudian kita anggap bisa menjaga rahasia. Itu sering saya lakukan. Memang ada beberapa, ada 1-2 orang guru yang sebelum saya rapat saya panggil dulu, ini agenda kita, ini permasalahan yang mau kita bahas, pandangan Bapak bagaimana. Walaupun nanti setelah kita salah lempar ke forum bisa dia sama hasil kesimpulannya, bisa saja berbeda. Nah, cuman setidaknya kita sudah ada bayangan yang bagusnya seperti ini. Itu dari beberapa kawan atau bukan beberapa kepala yang saya katakan 1-2 orang yang kita anggap bisa kita ajak untuk
memberikan masukan untuk kita yang sifatnya independen ya. Independen Pak Sekda, misalnya berarti ada lah orang kepercayaan atau orang yang bisa menjadi bahan curhat Pak Kek. Iya betul. Ini Pak Kek, ada satu lagi Pak Kek, yang dalam pengambilan keputusan selain adanya teman curhat Pak Kek, Ya. kira-kira ada nggak faktor lain Pak Kek, yang bisa misalkan mempermudah Pak Kek mengambil suatu keputusan, oh saya harus mengambil keputusan A biar tidak terjadi dilema etika maupun rujukan moral, ataukah misalkan ada trik cara berkomunikasi ataupun dengan kewibawaan Pak Kek, akan guru kita bisa menurun. Ya. Kira-kira ada nggak Pak Kek selain faktor teman curhat? Ya. Saya di samping ada yang maksudnya untuk minta pendapat sebelum rapat ya. Kemudian yang penting saya tanamkan di hati Bapak Ibu guru ini, maksudnya sekolah ini milik Bapak Ibu, bukan milik saya sebagai kepala sekolah. Karena kita tahu kepala sekolah kan tidak lama jabatannya, paling 2-3 tahun, 5 tahun paling banyak lama ya. Yang jelas Bapak Ibu lah yang punya sekolah ini seterusnya sampai pensiun. Dan artinya apapun yang kita ambil kebijakan, pikirkan masalah kepentingan sekolah ini, jangan pikirkan masalah pribadi Bapak Ibu. Apa yang terbaik untuk sekolah kita itu dipikirkan. Itu selanjutnya efek dari baik keputusan itu ya Bapak Ibu yang menikmati. Jadi di samping itu yang pertama, masalah menanamkan di hati mereka bahwa sekolah ini seperti milik mereka, bukan milik kepala sekolah ya. Kemudian yang kedua masalah komitmen. Contohnya seperti masalah absensi kita kan boleh direkayasa, kalau mau direkayasa kayak itu kan, mau itu venture kayak mau itu pakai handphone. Saya katakan bahwa tugas itu yang artinya itu hanya upaya kita untuk disiplin, yang artinya masalah administrasi kita pun kapan diminta absen ada, tapi yang paling penting adalah komitmen kita bahwa sekolah ini penting. Kita datang masuknya jam 8 tepat, pulang pada saat waktunya pulang. Itu komitmen kita bersama, yang artinya tidak tergantung kepada absensi tadi. Kalau seandainya kita bergantung pada absensi, ya kalau seandainya sudah nanti absensinya sudah ditekan oleh kawannya atau siapa sendiri kayak saya, berarti sudah aman. Bukan seperti itu. Kita komitmen sekolah ini kita jaga berarti sama-sama. Bukan hanya karena ada jam saja datang, nggak ada jam pun kita juga bertugas. Apa komitmen kita, sekolah ini milik kita, kemudian kita dikasih gaji. Yang nanti gaji kita itu tidak dipotong dia kalau seandainya kita ada jam. Jadi ada jam kita datang ke sekolah, kita bertugas. Kalau ada jam kita masuk, ada jam kita di kantor ini. Apa beda kita seperti pegawai yang lain? Seperti orang kantor di kecamatan kan nggak setiap hari ada kerja. Jadi saatnya sibuk ya sibuk, waktu ada sibuk ya mereka datang ya duduk situ menjaga anak, menjaga lingkungan, menjaga sekolah berjalan seperti seharusnya. Jadi komitmen itulah yang saya tanam sama mereka. Jadi bukan masalah absen itu masalah administrasi, tapi komitmen kita menjaga sekolah ini itu yang paling utama. Berarti pakai, mohon maaf ya, untuk faktor-faktor pakai menentukan keputusan ke depan dalam long term, jangka panjang pakai brainstorming istilah pakai kan, memberikan mencuci otak rekan-rekan kita dewan guru dengan menginstruksikan bahwa sekolah ini milik Bapak Ibu guru, bukan milik saya. Iya, gitu, betul. kan? Karena mungkin saya 2-3 tahun lagi ditugaskan di tempat lain. Ya. Selamanya sekolah ini milik Bapak Ibu guru. Jadi kita harus merasa memiliki rasa cinta terhadap sekolah. Betul, ya. Habis itu mengenai yang tadi pendisiplinan dari absen tadi, itu berarti pakai mengajarkan untuk rekan-rekan kita dewan guru di sini untuk menyadari. Ya, saya tangkap nih, Betul. bahwa sekolah ini milik kita yang jaga. Betul. Kalau cuma sekedar absen, Iya. Disiplin itu bukan karena absennya. iya, di situ karena absen, tapi karena rasa cinta, ya Cinta kan? kita sama sekolah kita. Iya. Luar biasa pakai. Nah ini pakai yang terakhir, dari berbagai macam problema, dari berbagai macam dinamika, pakai mungkin muncul-muncul dilema etika, dilema moral, banyak. Jangan pakai, oh kita seharusnya pakai. Sebenarnya
muara akhirnya itu dalam pengambilan keputusan kan pakai kira-kira pakai bagaimana cara pakai untuk menarik satu kesimpulan dalam satu masalah atau dalam rapat lagi membahas hal A, bagaimana cara pakai menentukan oh kita harus kayak gini walaupun di hasil rapat lain gitu. Tapi komunikasi pakai wah di rapat nggak beres jadi memiliki udara yang lebih banyak. Jadi kalau saya ambil langkah ini, nah itu mudaratnya kurang. Tapi kan berhubung pakai melawan banyak individu, akhirnya kayak mana pakai menarik Iya. kesimpulan dalam rapat. Jadi kan kita rapat, kemudian muncullah satu keputusan bersama. Kan seperti itu. Kemudian dalam perjalanannya, oh ini kurang tepat. Iya, berarti kita berbelok dengan keputusan yang lain. Biasa seperti itu terjadi. Yang artinya yang penting kita sama Dewan Guru yang rapat-rapat kemarin itu, yang kita ajak rapat kemarin, kita bicarakan kembali. Yang artinya tidak mesti lagi resmi seperti saat kita rapat pertama. Oh, itu. Yang penting kita ajak lagi mereka bicara seluruh misalnya saat jam istirahat, Bapak Ibu, hasil keputusan rapat kita seperti ini. Tapi dalam perjalanannya ternyata ini mudaratnya, ini manfaatnya. Jadi lebih banyak mudaratnya. Misalnya kan, bagaimana kalau seandainya seperti ini kita ubah seperti ini. Kita sampaikan, jangan kalau seandainya kita tiba-tiba berubah-ubah tanpa kita bicarakan. Guru kita tidak paham maksudnya apa sebenarnya tujuan dari yang keputusan yang kita ambil lagi seperti itu. Jadi kita bicarakan walaupun tidak dalam rapat lagi, kita ajak seluruh dalam jam istirahat. Ini mudaratnya bagaimana seandainya kita belokkan ke sini arahnya, atau kita ambil keputusan yang ini saja kita ambil, yang yang ini kita abaikan. Jadi kita bicarakan dulu, kadang yang mereka menanggapi kemudian positif, kemudian tentu dengan kita saat membicarakan itu dengan berbagai juga wacana kita, alasan kita, kemudian apa yang menyebabkan kita mengambil keputusan ini ke yang lain misalnya, kan kita jelaskan. Nah, kalau mereka bisa menerima dan mereka kemudian menganggap oh itu yang bagus, tidak ada masalah, itu kita ambil berarti ini. Tapi kalau seandainya waktu kita sampaikan mereka oh enggak Pak, kita kembali kepada keputusan pula ya sudah. Berarti nanti apapun efek terjadi, misalnya efeknya positif atau negatif, berarti sudah menjadi keputusan bersama. Oke. Nah itu. Berarti pakai mungkin dalam satu rapat kita ambil satu kesimpulan dari cerita paket tadi. Saya di tengah perjalanan harus dirubah karena banyak mudaratnya, langsung komunikasikan sama Iya, guru. betul. Ya. Tanpa harus menunggu rapat resmi paket ya. Betul. Nah, walaupun nanti mungkin setelah pakai diskusi dengan guru-guru, oh Pak kita nampaknya harus ke keputusan awal. Ya kita pada keputusan awal pakai nggak memaksa berarti Pak ya. Betul, tidak memaksa. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita bersama. Nah itu karena ada itu yang kita mau, itu yang mereka inginkan. Ya sudah. Luar biasa paket. Berarti dalam mengambil keputusan paket itu saya baca di paket ya. Biar saya bisa gampang mengambil kesimpulan. Walaupun paket menentukan keputusan untuk pimpinan, tapi tetap kembalikan ke forum kita bersama. Betul. Karena kita sebagai satu keluarga, ya kan? Betul. Jadi manis pahitnya kita telan sama-sama. Kalau sama-sama sekolah ini milik kita, Ini kita bukan milik saya. Bukan milik saya. Kepala sekolah, Pak kan? Ya. Luar biasa, ini salah satu istilah visi baru dalam yang saya dapat. Istilahnya apa? Sekolah bukan milik kepala sekolah, tapi sekolah milik guru. Karena kepala sekolah itu cuma sekedar 2 tahun 3 tahun manajerial saja, bisa jadi pindah tugas ke tempat lain. Nah, tapi yang pemilik sekolahnya pasti adalah guru. Betul. Gitu. Saya rasa pakai udah habis pertanyaan ini. Ya. Dan ada banyak juga ilmu yang saya dapatkan pakai. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari paket ini bisa saya terapkan. Bisa. Dan bisa menjadi amal baik untuk paket lah. Katakan ilmu yang baik mengalir terus pahala di paket. Jadi paket sekali lagi saya mau izin karena waktu kerja paket dan pun saya kemana bilang oke klarifikasi paket tadi kita berjalan dengan lancar di wawancara kita, diskusi kita. Jadi paket sebelum saya tutup kegiatan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon izin paket. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, oke, nama saya Sono Fitra. Saya guru di SMA Negeri 2 Sangan ini dan calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Semeru. Adapun mohon izin sebelum saya pakai Ya. mengganggu aktivitas pakai bekerja untuk mewawancari pakai keperluan tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3 di kelas 1 pakai. Dapat. Di sini pakai kita eceknya ceritanya ini ada wawancara diskusi lebih tepatnya, Ya. seri dari senior ke junior. Di mana pakai tema seri kita diskusi kita ini pakai itulah pengambilan keputusan yang bijak dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, saya harap pakai mau berbagi ilmu sama saya yang pakai sudah menjalani sebagai kepala sekolah sekian tahun, mengajar sekian puluh tahun, otomatis banyak dinamika yang pakai hadapi. Nah di sini pakai dalam diskusi kita ini pakai ada namanya, kalau dalam kalimat yang belajar ini ada namanya dinamika, dilema, etika dan rujukan moral. Jadi gini pakai sederhananya bahasanya, kalau dilema etika ini pakai dihadapkan sama kasus-kasus nanti di mana kedua kasus itu sama-sama memiliki nilai kebaikan. Jadi pakai harus begini, mana sih yang lebih baik dan antara yang baik? Itu pakai. Terus ada yang namanya bujukan moral. Bujukan moral ini pakai dihadapkan sama dua kasus atau satu kasus dengan ada satu sisi benarnya, ada satu sisi negatifnya. Jadi pakai diskusi kita ini semua nanti mengarah ke situ mengenai pengalaman pakai menangani kasus-kasus seperti itu. Kira-kira bagaimana pakai menghadapinya, habis itu apa kira-kira langkah pakai dalam menyelesaikannya, terus kira-kira siapa saja yang mensupport pakai untuk menangani masalah seperti itu berdasarkan pengalaman pakai semenjak sekolah kita nih, sekolah sebelumnya pakai kan, dan di mana aja pakai berada sebagai bahan pembelajaran untuk saya pakai. Jadi pakai di sini ada satu pertanyaan pertama pakai kan. Selama ini pakai selama bertugas bagaimana cara pakai mengatasi masalah yang menyangkut dilema etika atau bujukan moral itu, atau sederhananya ada kasus yang memiliki nilai benar, dua-dua benar, dan ada kasus yang memiliki nilai satu benar satu salah dari kasus tersebut. Atau sebagai contoh misalkan gini pakai kita kan mendekati 17 Agustus ini, kan kita otomatis seperti baris. Nanti ada satu guru mengatakan pakai kita pakai baju seragam persatuan sekolah kita yang sudah pakai menunjukkan kita kekompakan kita. Di satu sisi lagi ada guru-guru yang bilang tidak bisa pakai, kita kan acara resmi pakai baju korpi yang kita pakai. Kira-kira menghadapi dua hal yang sama-sama benar, sama-sama baik tersebut, yang mana pakai langkah-langkah? Terima kasih Pak. Langkah-langkah itu berarti kita harus, yang utamanya itu pendekatan, itu saling memberikan masukan dan pengertian. Itu kita merujuk pada aturan-aturan yang berlaku dari apapun negara maupun di daerah kita masing-masing kan. Kalau misalnya dari kecamatan kita mungkin apa itu pengurus PPRI atau kecamatan kan. Jadi menurut apa yang sudah diaturkan itu sesuai nanti yang kita gunakan pada hari itu, pada saat itu bicara bersama-sama, itulah kita ambil. Berarti Jadi itulah. Jadi kita terima sama-sama baik yang persoalan maupun yang personil ataupun mungkin ketentuan yang dari kecamatan atau negara kan. Nah, kita ambil sama-sama, cuman yang banyak digunakan atau dipakai oleh masyarakat ataupun organisasi itulah kita ambil. Berarti pakai kalau tadi pertama kita diskusikan dulu pakai kan. Kemudian kita balikkan ke aturan. Ya. Nanti apa peraturan ataupun undangan tadi itu apa kita baginya itu. Kemudian ini pakai saya rasa sudah sering menghadapi permasalahan baik itu secara
tentang personalia, permasalahan administratif yang menyangkut di ilmu etika atau ilmu moral. Jadi paket mungkin karena paket sudah berpengalaman. Biasanya intuisi seorang pimpinan itu ada feeling, bahasa gaulnya paket kan. Paket bisa memprediksi nggak kira-kira kayak mana cara paket mengidentifikasi dan memprediksi, oh ini kasus ini bakal jadi suatu masalah, atau oh ini potensi jadi masalah ada. Kira-kira ada nggak trik-triknya paket? Tentu ada, ya, dari tim kita sendiri dan pengalaman-pengalaman yang sudah ada kan, Iya paket. bagaimana itu bentuk apa masalahnya itu atau kasusnya itu kan kita baca apa cuman ala kadarnya ataupun mungkin bisa juga merebak sampai luas kan sampai ke masyarakat. Itu penanganan pun harus kita teliti juga. Ada langkah-langkahnya lah, langkah-langkahnya, dan ada tahap-tahapnya dan pendekatannya. Gitu yang, Berarti paket nah, ketika ada ini peluang kasus nih, istilah potensi kasus. Jadi cara paket mengidentifikasi saja, paket bilang pertama masih sebenarnya dipantau dulu. iya, bukan tahu. Atau kita lihat tahapan-tahapannya, Iya. nanti baru kita cegah, Iya, sehingga diambil semacam rumusan lah. rumusannya. Dalam pengambilan rumusan ini, paket dalam identifikasi masalah ini, paket biasanya menyerahkan kepada forum atau paket bisa mengambil sendiri. Biasanya itu dalam forum. Forum, ya. Karena langkah-langkah pertama itu kan memang ada penanganan. Kalau di sekolah kan pertama itu dari wali kelas, Ya. itu dari pembina OSIS, itu ujung-ujungnya ke guru BK kan. Kalau memang sudah agak berat, itu berarti harus kita musyawarahkan bersama. Kalau perlu dipanggil apa itu orang tua ataupun komite, Untuk itu yang lebih baik kan. ya. Kalau memang sudah mengarah agak berat. Ya. Jadi begini paket. Ya. Apakah pernah paket mendapatkan kasus yang dimana kasus itu benar, sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai kebaikan. Habis itu, yang mana paket mengambil keputusan itu kalau ada pun kasus itu paket, misalkan tadi guru A pengen cara menata sekolah kita itu biar indah dengan menata tanaman dulu. Sedangkan guru B, oh biar indah paket saran saya ini kita cat dulu. Jadi kira-kira pakai itu kan dua hal yang positif. Iya. Itu kayak mana, kalau ada kasus kayak itu, kayak mana cara Pak ambil keputusannya? Itu biasanya diambil itu yang penting dulu musyawarah. Musyawarah, ya. Itu di mana dulu hasil musyawarah yang paling dominan atau di duluan dikerjakan. Itu ya di duluan dulu Iya. tergantung dari hasil musyawarah. Memang diambil dua-duanya nanti kan. Tergantung juga dari nanti kemampuan dananya dan lainnya sebagainya itu perlu juga pertimbang. Oh, berarti pakai kayak contoh tadi ada kita satu guru mengajak untuk menanam membenahi taman dulu, Iya. satu lagi mengecat dulu. Iya. Kita lihat prioritasnya mana? Iya, ya? mana prioritasnya dari hasil musyawarah, Nah, itu dulu kita utamakan kan. ya, berarti prioritasnya itu dari musyawarah dulu. Iya. Pakai pihak menurut pakai. Alhamdulillah. Jadi pakai apakah salah ini pakai kan dalam pengambilan keputusan paket itu ketika ada dilema etika atau dirujukan moral itu paket ada nggak kira-kira langkah-langkah atau prosedur atau trik paket sendiri? Misalkan ini pakai ini mohon maafin Iya, pakai nggak apa-apa. ada guru pakai bandel nih, mungkin saya pun itu kan terlambat, sering-sering terlambat sekolah. Kira-kira ada nggak trik-trik pakai atau tahapan-tahapan langkah-langkah pakai dalam membimbing saya misalkan itu? Ya, trik-triknya itu berarti pendekatan. Pendekatan pakai. Teguran cara baik kan, Iya, oke. itu mungkin dipanggil secara pribadi kan, Iya. secara pribadi diberikan pemahaman kan, dan pengertian itu langkah-langkah. Luar ada betul kan? Iya. Memang itu yang selama yang pernah saya rasakan juga pakai. Jadi pakai habis itu pakai kan? Itu kan langkah-langkah
atau prosedur apa yang kita pakai hadapi untuk menangani satu masalah, satu kasus, gitu kan? Iya. Yang tidak termasuk ke dilema etika dan rujukan moral. Iya. Kemudian pada kasus-kasus dilema etika, nih, maksudnya di sini kan ada hal negatifnya di situ, ada hal positifnya juga di samping kasus tersebut. Mungkin kalau yang dekat-dekat sama kita ini pakai ini pernah bersama kita pakai kayak penerimaan kontra. Di satu sisi kita di sekolah betul-betul membutuhkan, di satu sisi lagi dinas melarang. Itu pakai kira-kira ada nggak hal-hal yang mempermudah pakai untuk mengambil keputusan entah menerima atau menolak guru itu, Pak? Terima kasih. Itu tergantung dari kebutuhan sekolah kita. Walaupun dinas melarang, kalau memang betul-betul sangat membutuhkan sekolah kita, kenapa tidak kita terima kan? Iya. Karena yang kita hadapi di sini kan masyarakat siswa. Jadi kita memerlukan itu guru pengajar atau pelajaran yang khusus kan gitu. Iya, betul. Jadi kalau mungkin satu orang guru misalnya ditangani beberapa mata pelajaran bisa saja, tapi nampaknya tidak begitu apa hasilnya kan. Iya, betul. Berarti kalau ada kasus dilema etika kayak yang tadi pakai, jadi satu sisi itu betul kita harus bisa menerima, satu sisi lagi kita melanggar aturan. Ya pasti kita lihat prioritasnya kebutuhan dulu, Pak, gitu ya. Kebutuhan itu tetap kita juga patuh dengan pimpinan kita. Tetap kita memberikan itu masukan Informasi lah, Pak, gitu ya. dengan apa-apa yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Iya, betul. Nah, Kemudian pakai kan, jadi kan contoh kasus tadi kayak penerimaan guru honor, guru bakti lah, Pak, gitu ya. iya. Kira-kira pakai kan untuk memutuskan, oke, Bapak Ibu kamu bisa bekerja di sekolah ini. Kira-kira apa tantangannya pakai? Yang pakai hadapi selama ini pakai bekerja. Tantangannya memang itu di sekolah kita. Karena kadang-kadang ada guru-guru itu kadang ada juga yang tidak begitu menerima kan. Mungkin ada pimpinan atau hal-hal yang lain yang dipertimbangkan. Cuma kita itu sebagai kepala sekolah juga itu bagaimanapun itu mengambil dalam suatu musyawarah. Kalau memang dalam musyawarah lebih banyak suaranya untuk sesuai dengan kebutuhan sekolah kita, tim situ kita ambil kan, alangkah baiknya untuk kepentingan juga kita bersama. Iya, betul. Sekolah. Berarti tantangan paling besar mungkin dalam pengambilan keputusan sebagai contoh kasus penerimaan guru bakti tadi pakai. Mungkin tantangan dari internal kita pakai ada yang Internal, ya. Karena terkadang kalau adik-adik kita yang bakti ini memang dilema juga kita pakai ya. Ya, Diterima nanti beban anggaran, Ya. diterima mungkin ada hubungan sama sosial kita di luar, gitu kan? ya. Begitu Di kita. lingkungan kita. Kemudian pakai otomatis pakai sering menghadapi permasalahan begitu secara personal, masalah personalia, atau pegawaian maupun administratif, pakai kan? Ya. Ketika menghadapi kasus dilema etika, benar dan salah ini, Pak, apa pakai punya jadwal khusus untuk menangani misalkan guru-guru yang bermasalah gitu? Atau kalau ada bagaimana, kalau nggak ada pun bagaimana kira-kira prosesnya menangani guru-gurunya? Itu penanganan itu memang kalau memang ada kadang-kadang khusus kan. Itu yang pertama sekali itu bagaimana pendekatan, pengertian, yaitu memberikan contoh-contoh, yaitu maksud dan lain-lain lah. Maksudnya apa sebenarnya misalnya kita kemari ke sekolah ini, apa tujuannya dan kepentingan kita baik secara pribadi maupun sosial dan kepada masyarakat. Jadi semuanya itu kan perlu pertimbangan. Iya. Jadi perlu sama-sama kasih pengertian, masukan. Mudah-mudahan dengan itu berarti gurunya nanti mungkin bisa berubah spesifik ya
saya paham dan juga ngerti. Berarti Pak Kep dalam menangani kasus-kasus dilema etika ataupun permasalahan-permasalahan dengan suami, penjadwalan khusus tidak ada Pak Kep ya, tapi untuk mencegah ada kasus itu diperlukan ada pendekatan dari itu Pak Iya, Kep. pendekatan, ya, sering-sering ada Komunikasi gitu kan. komunikasi, Ah. Berarti untuk diberikan semangat atau support kan. berarti yang saya tangkap Pak Kep untuk jadwal khusus tidak ada, tapi mencegah adanya masalah itu Pak Kep secara proaktif mendekati guru kita Pak Kep ya, Iya, dengan berkomunikasi baik secara personal maupun dalam di kantor lah misalnya Pak Kep ya. iya. Oke Pak Kep, selanjutnya Pak Kep kan, nah ini nih Pak Kep, ini jangan aja terlepas di sekolah kita Pak Kep, Iya. pembelajaran ini, apa tuh pengalaman Pak Kep sharing sama kami, Ah, sama saya terutama. Ini biasa Pak Kep kan, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini Pak Kep selama bertugas membantu Pak Kep dalam mengambil keputusan-keputusan atau kasus-kasus yang berkaitan sama D5 etika? tentu ada itu bagaimanapun tetap guru itu kan berpikir dengan positif, Ya. yaitu yang di dalam suatu musyawarah, yaitu karena ada juga membantu sekolah kita adalah sebagai komite, sebagai kawan kita untuk mengambil apa itu semacam kesimpulan keputusan secara bersama, sehingga kita bisa kuat. Berarti Pak Kep, kalau tadi itu saya tangkap dari Pak Kep, salah satu faktor atau seseorang yang mempermudah tugas Pak Kep dalam sekolah ini adalah komite Pak Kep ya. Karena bagaimanapun komite itu adalah apa istilahnya mitra utama kita. Ya, Baik itu Pak Komite, Wakil Komite dan staf-staf anggota komite lainnya Pak ya. ya, Memang istilahnya karena kita berdekatan pada harus berdampingan sama komite Pak ya. ya, Istilahnya napas kedua sekolah kita itu Pak Kep ya. iya, iya. Habis itu pakai satu lagi nih Pak Kep, terakhir. Nah, Ada nggak saran-saran Pak Kep untuk saya ya. apabila saya nanti dihadapkan sama satu permasalahan? Mungkin ada nasihat untuk saya Pak Kep, bagaimana saya agar mampu mengelola masalah tersebut. Terima kasih Pak Sona. Dengan Pak Sona sudah mengikuti CPP ini dan sudah termasuk sudah juga memajukan sekolah kita. Alhamdulillah. Jadi ada permasalahan itu bagaimanapun Pak Sona tetap berkoordinasi terutama dengan pimpinan. Seperti itu dengan kawan-kawan sejawat kan, bisa curhat, juga dihadapi bagaimanapun itu dengan ketenangan. Ketenangan dan kesabaran itu yang kita lakukan. Mungkin selama ini saya kurang di situ ya Pak Kep. Terima kasih dapat diingatkan. Intinya dua itu. Ya Pak Kep. Jadi Pak Kep, alhamdulillah sekitar 6-8 pertanyaan yang wajib disampaikan Pak Kep sudah tersampaikan. Alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa saya terakhir Pak Kep. Saya pun akan ada videonya lagi Pak Kep, bisa pelajari lebih kali. Sebelumnya Pak Kep, terima kasih banyak untuk waktunya udah melakukan kerja Pak Kep. Saya rasa sudah cukup wawancara kita Pak Kep. Ya. Terima kasih sekali saya ucapkan. Izin Pak Kep ya. Iya. Assalamualaikum. Semoga secara kita sehat-sehat, lancar. Amin. Dan Pak Sona tidak terkena. Izin Pak Kep ya. Iya.